Jadi sebelum kita berbicara terkait masalah nikah ya, pernikahan ya, alangkah lebih baiknya kita memahami hakikat dari mana Adam itu dicipta ya, dan hakikat dari mana Hawa itu dicipta ya. Jadi ini untuk kita memahami karakter perempuan ya. Jadi perempuan itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu karakternya hampir sama ya. Dari perempuan yang berada di planet bumi dan perempuan yang berada di planet Pluto, Merkurius, Neptunus ya, kalau ada itu sama ya. Bahkan perempuan dari bangsa jin juga sama ya, hampir sama karakternya. Jadi mungkin kita harus membedah dulu dari mana Adam itu dicipta dan dari mana perempuan itu dicipta. Ini untuk kita memahami karakter fitrahnya itu seperti apa ya. Ada Tuan Mamang Imang Kartiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Baru itu di mana ya? Ada Tuan Tau Ogi. Waalaikumsalam daripada Palembang. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam literasi Quran dan hadis yang sering dijaharkan, disampaikan di masjid-masjid ya, secara makom syariat ya. Jadi Adam, Allah Subhanahu wa taala itu ciptakan daripada turab. Ya. Jadi kalau kita melihat menggunakan sudut pandang syariat dan dikaji menurut Al-Qur'an dan Sunnah, jadi Adam itu diciptakan daripada turab. Ya. Turab itu sendiri artinya tanah liat ya. Jadi turab itu artinya tanah liat. Jadi Adam alaihi salatu wassalam itu menurut makom syariat, Adam dicipta daripada turab atau tanah liat. Adapun menurut makom tarekoh ya, menurut makom tarekat, jasadnya Adam atau dagingnya Adam itu dicipta daripada saripati tanah ya. Jadi jasadnya Adam dicipta daripada saripati tanah atau manifestasi tanah ya. Sedangkan tulangnya Adam dicipta daripada saripati air atau manifestasi air ya. Darahnya Adam dicipta daripada manifestasi api atau saripati api, dan uratnya Adam, sarafnya Adam, uratnya Adam itu dicipta daripada saripati angin atau manifestasi angin. Nah, jadi kalau berbicara literasi syariat berbicara bahwa Adam dicipta dari turab atau tanah liat ya. Kalau berbicara literasi tarekat, Adam dicipta dari 4 anasir, dagingnya dari turab, dari tanah, tulangnya dari air, uratnya daripada angin, darahnya daripada api. Ya, manifestasinya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin dikenal ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ingin dikenal ya. Maka walaupun kita berbicara bagaimana cara memahami perempuan, bagaimana cara kita berkeluarga supaya sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus ngerti dulu perempuan itu asal apa ya. Siti Hawa itu dicipta dari apa? Adam itu dicipta dari apa? Ini penting supaya kita bisa memahami karakteristik perempuan, baik perempuan yang lahir pada zaman setelah Nabi Adam sampai 1 hari sebelum kiamat terjadi,
baik perempuan yang dari Eropa, Asia, Aceh, Sulawesi Selatan, Palembang dan lain sebagainya ya. Nah, untuk memahami ini karakteristik perempuan, kita harus tahu dari mana perempuan dicipta dan dari mana Adam dicipta ya, alaihi salatu wassalam. Ibadah yang paling lama, benarkah rumah tangga Ustadz? Masih belajar. Nah, karena rumah tangga kami masih baru, Masya Allah ya. Saya menikah sudah 7 tahun, tapi rasanya kayak baru nikah ya. Assalamualaikum dari Kabupaten Buwol menyimak. Waalaikumsalam. Dan istri saya juga nonton ya, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, istri saya juga ikut nonton. Baik, jadi tadi kami sudah sampaikan dari mana Adam diciptakan menurut literasi syariat, dari mana Adam diciptakan menurut literasi tarekat ya. Dan sekarang kita berbicara kenapa Adam itu diciptakan ya. Kita berbicara dulu masalah ini ya. Jadi kalau menurut literasi syariat ya, Adam itu dicipta karena Allah ingin menugaskan kepada manusia atau Adam itu untuk menyembah Allah ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini menurut literasi syariat. Namun apabila kita kritis ya, kita kan bertanya, tidak mungkin kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita bertanya, maksudnya ibadah itu seperti apa? Kan gak mungkin kita beribadah atau menyembah sesuatu tapi kita gak tahu sesuatu yang kita sembah kan. Nah, jadi tak mungkin kita menyembah sesuatu yang tidak kita tahu ya. Jadi kosong, penyembahan itu jadi kosong ya. Nikah baru 7 tahun rasanya baru 100 abad. Nah, ini istri saya yang komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kenapa Adam diciptakan? Menurut literasi syariat bahwa Qur'annya sudah jelas ya. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Nah, ini menurut sudut pandang syariat. Adapun sudut pandang hakikat ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta? Itu jawabannya karena Allah ingin dikenal ya. Karena Allah ingin dikenal dengan kudrat iradatnya, maka muncullah konsekuensi. Karena Allah ingin dikenal, maka harus ada yang mengenal. Ada yang dikenal, ada yang mengenal. Nah, ketika ada konsekuensi itu, maka muncullah 99 nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus daripada As-Sabur ya, sampai 99 nama Allah. Lalu 99 nama Allah ini bermanifestasi. Atau manifestasi itu maksudnya adalah perwujudan dari bentuk yang lebih metafisik ya. Nah, jadi nama sifat Allah itu bermanifestasi, maka manifestasi pertama itu ya yang disebut dengan Nur Muhammad ya. Jadi Nur Muhammad itu adalah kejadian saripati atau kejadian manifestasi ya. Lalu dari Nur Muhammad ini ditiupkanlah ruh ya. Ruh kita semua ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala meminta kesaksian kepada ruh dalam surat Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika ruh menyaksikan Allah itu bukan ruh yang menyaksikan Allah, tetapi Allah yang menyaksikan dirinya sendiri menggunakan ruh. Menggunakan diri kita yang sebenar diri ya, ruh. Nah, jadi ketika Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Adam ini belum hidup ya. Adam ini belum hidup. Jadi dia masih seperti patung. Lalu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ya. Meniupkan ruh ke dalam tubuhnya Adam. Ya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di dalam diri Adam itu, ruh yang masuk ke dalam diri Adam itu adalah ruh saripati atau ruh manifestasi, ya. Jadi di dalam fungsi-fungsi ruh yang masuk ke dalam diri Adam itu ada akalnya, ada nafsunya, ada hatinya, perasaannya, ada melihatnya, mendengarnya, berkudrat iradatnya, hidupnya, semua. Jadi sifat-sifat Allah itu termanifestasi ke dalam ruh yang ada di dalam diri sebenar Adam itu alaihissalatu wassalam. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan semuanya sujud kepada Adam untuk sujud penghormatan. Bukan untuk sujud penghambaan, tapi untuk sujud penghormatan, ya. Maka sujudlah semua kepada Adam. Kenapa semua diperintah sujud? Karena ada nur, ada sir, ada rahasia, ada nur, ada manifestasi di dalam dirinya Adam itu, ya. Ada manifestasi. Nah, lalu Adam alaihissalatu wassalam hidup di surga, ya, hidup di surga. Lalu karena Adam itu merasa kesepian, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil daripada tulang rusuknya sebelah kiri, lalu diciptakanlah Siti Hawa, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, jika kita melihat makna filosofinya, kenapa perempuan itu di dalam literasi syariat diciptakan daripada tulang rusuknya Adam, atau Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Jadi di sana ada terkandung makna, ya. Ini untuk dipahami, ya. Ini untuk dipahami. Karena perempuan itu lebih rumit daripada filsafat dan lebih misteri daripada tasawuf tingkatan hakikat, ya. Jadi perempuan itu lebih rumit daripada filsafat dan lebih misteri daripada tasawuf makom hakikat, ya. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, jadi seperti ini. Apa makna kenapa Siti Hawa itu dicipta daripada tulang rusuknya Adam dan tulang rusuk sebelah kiri? Sekarang maknanya seperti ini, tuan-tuan, ya. Tulang rusuk ini adalah pelindung, ya. Apa yang dilindungi sama tulang rusuk ini? Dua organ vital manusia. Yang pertama jantung, yang kedua paru-paru. Paru-paru untuk bernafas, jantung untuk memompa darah, metabolisme tubuh, ya. Nah, jadi tulang rusuk ini melindungi daripada organ vital kita, paru-paru dan jantung. Maka perempuan itu pada hakikatnya adalah pelindung laki-laki. Pada hakikatnya perempuan itu adalah pelindung laki-laki. Pakaiannya laki-laki, ya. Jadi secara hakikatnya, ya. Tetapi kalau kita raba tulang rusuk kita itu keras, ya. Tulang rusuk kita keras dan tulang rusuk kita bengkok, ya. Nah, itu karakter perempuan seperti itu, ya. Kalau kita ikuti perempuan dengan sifatnya, hawa nafsunya itu, dengan tanpa pertimbangan, tanpa ilmunya itu, maka kita ikut bengkok seperti tulang rusuk. Jadi, Bi minta beli cilok dong, iya. Beli minta beli kue dong, iya. Ayah minta beli bakso dong, iya. Ketika kita terus ikuti bilang iya, minta beli gorengan, iya, minta beli cilok, iya, minta beli pizza, iya, minta beli bakso, iya. Nanti kalau kita terus iya kan, maka nanti istri Anda akan sebesar gapura desa, ya. Jadi istri Anda bisa menjadi gapura kecamatan atau bahkan perbatasan negara, ya. Saking besarnya, ya. Jadi tingginya cuma 155 cm tapi beratnya hampir 1 ton, 100 kg. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita terus ikuti keinginan perempuan itu, kita akan bengkok, ya.
kita akan bengkok ya. Nah, namun kalau kita memaksa tulang rusuk itu lurus, dia menjadi patah. Ya, jadi kalau kita paksa tulang rusuk ini lurus, dia menjadi patah. Ya. Jadi kita ikuti dia, kita ikut bengkok, kita paksa lurus, dia menjadi patah. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Cara menghadapinya adalah pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menghadapi yang pertama. Yang kedua, cara menghadapinya adalah dengan melaksanakan kewajiban kita, lalu kita istilahnya diam ya. Jadi kita laksanakan kewajiban kita, terus kita hadapi dengan diam. Misalkan dia mau ke sini, ya, mau ke situ, iya. Walaupun kita nggak turutin, kita bilang iya aja, karena kita nggak beli iya kan. Jadi dihadapi dengan acuh tak acuh ya. Artinya dihadapi itu dengan candaan, dengan guyonan ya. Jangan ikuti arusnya dia, tapi dia yang harus ikuti arusnya kita. Padahal tetap dibilikan, iya. Saya belikan sayang ya, tapi tetap diatur ya. Nyimak Ustadz, alhamdulillah. Dari Luki Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan yang mulia ya. Jadi memang kadang perempuan itu bingung berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kadang perempuan itu tidak mengerti apa yang dia rasakan sebenarnya. Ya, jadi karena hormonnya lebih tinggi, nafsunya lebih banyak ya, yang membuat perempuan itu kadang pula bingung berkomunikasi atau bingung menerjemahkan perasaannya sendiri. Ya. Maka rumusnya adalah berdoa kepada Allah dan diamkan dia, sembari kita tetap mengikuti karakter, mengikuti prinsip kita yang benar ya. Jadi, dan usahakan ketika di rumah itu, usahakan sedikit tidak itu bercanda ya. Usahakan sedikit tidak itu bercanda ya, misal saling kejar-kejar bawa parang, mohon maaf ya, saling kejar-kejar bawa bantal ya, bukan parang ya. Jadi supaya rumah itu terasa santai, tidak terlalu tegang. Baik, kita baca komentar ya. Ada Tuan Yang Mulia, Tuan Openg Selengker up, Masya Allah. Ini ke apa artinya nih? Up itu kan atas artinya ya.